Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi asmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali ya dalam acara ngaji sore bulan Ramadan yang alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, nikmatnya iman dan manisnya Islam insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini alhamdulillahirabbil alamin telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Azizi Fatoni yang insyaallah akan mengetengahkan sebuah kajian nafsiyah Islamiyah yang sore hari ini akan diulas oleh beliau tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang merindu surga. Menjadi seorang muslim yang memiliki visi yang panjang, menjadi seorang muslim yang insya Allah dengan itu semua mampu memberikan value yang luar biasa atas kehidupan dunianya insya Allah. Para sahabat sekalian yang saya hormati, silakan simak kajian ini di YouTube channel, kemudian di Facebook channel insya Allah. Nanti tautan akan segera diinformasikan oleh kawan-kawan, para sahabat yang ada di belakang layar, yang insya Allah nanti akan membantu kita untuk semakin menyebarluaskan acara kita pada hari ini. Kemudian para sahabat juga diundang untuk bisa bergabung di kanal Zoom yang insya Allah nanti dapat menghubungi panitia agar dapat masuk di dalam kanal Zoom kita pada sore hari ini. Apa kabar Ustadz Azizi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita punya waktu relatif cukup panjang, 45 menit hingga 60 menit insyaallah. Saya juga mengundang para sahabat sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom dan juga melalui kolom komentar baik di Facebook channel maupun di YouTube channel. Yang insya Allah nanti akan direspon oleh Ustadz Azizi lengkap dengan segala macam kelengkapan dalil dan lain sebagainya. Insya Allah semoga bisa memuaskan para sahabat sekalian. Marilah kajian pada sore hari ini kita buka dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Azizi saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa majjid wa akrim wa syarrif wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa dan diberi sempat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani Ramadan kita yang sudah hampir usai, dan semoga di akhir-akhir atau di 10 hari terakhir ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin kesempatan yang barangkali tidak berulang kembali. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada ayat yang kami bacakan tadi, yakni dalam surat Ali Imran ayat 133 tepatnya, itu disebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yaitu bersegeralah kalian. Bersegeralah kalian untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk menjemput daripada ampunan dari Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ardh,
dan juga untuk meraih surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Nah, langit di sini disebut dalam bentuk jamak menunjukkan sangat luas sekali. Dan apabila kita kaitkan dengan kajian kita pada kesempatan yang lalu, yakni berkenaan dengan neraka, surga ini berbeda sama sekali dengan neraka terkait dengan luasnya. Di mana apabila berbicara tentang neraka, itu berbicara tentang tempat yang penuh sesak. Ya. Sedangkan surga ini digambarkan begitu luas dan begitu melegakan, sehingga tidak ada perasaan sumpek, ya, sesak, bejubel begitu, tidak, melainkan perasaan yang nyaman, yang 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 merasa tidak sumpek begitu ya, merasa tenang, merasa nyaman. Nah, itu yang digambarkan dalam surga. Nah, surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kita bisa bayangkan luas langit dan bumi. Dan itu uiddat lil muttaqin, dan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jika kita melihat di dalam Al-Qur'an, lafaz uiddat ini ada dua kalau kita kaitkan dengan kajian tentang neraka, sedangkan neraka itu disebutkan uiddat lil kafirin. Nah, apabila surga ini disebutkan uiddat lil muttaqin. Jadi neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir, tetapi surga itu disediakan untuk orang-orang bertakwa. Ada hal yang barangkali perlu kita bayangkan atau kita detilkan, ya. Yakni bahwasannya kenapa bandingan kafir itu takwa bukan mukmin. Uiddat lil mukminin, kenapa tidak begitu? Tapi uiddat lil muttaqin. Nah, jawabannya tentu karena iman itu meniscayakan ketakwaan. Keimanan kita dalam batin kita meniscayakan keterikatan kita terhadap hukum syara, meniscayakan ketaatan ketundukan kita terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar apabila seorang hamba itu apabila dia beriman, ya, akan tapi dia tidak bertakwa, dia melakukan maksiat besar dan kecil dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa langsung masuk ke dalam surga, melainkan akan mampir terlebih dahulu ke neraka. Namun kita tidak boleh berharap untuk kita nggak apa-apalah mampir di neraka, tidak boleh. Kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin agar tidak sempat mampir di neraka, karena kita tidak akan kuat, sama sekali tidak akan kuat. Barang sedetik pun, ya, sedetik di neraka tentu sangat lama di dunia, ukuran dunia. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin ini rupanya tujuannya untuk menunjukkan bahwa surga itu disediakan bagi orang-orang yang beriman, yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yakni dalam ketaatan. Ketaatan itu intinya adalah melaksanakan apa saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan menghindari apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang surga agar menimbulkan atau menumbuhkan ketertarikan kita, ya, menumbuhkan kecintaan kita kepada surga itu sendiri. Sebagaimana dikatakan hubbul watan minal iman. Nah, hubbul watan minal iman ini sebagian ulama di antaranya adalah Syekh Ali Al-Qari itu mengartikan bahwasanya al-watan di situ bukan tanah air dalam pengertian di dunia, tetapi al-watan di situ adalah kampung halaman.
Nah, sehingga cinta kampung halaman itu adalah bagian dari iman. Maksud kampung halaman di situ adalah kampung halaman manusia, di mana manusia ini kampung halamannya yang hakiki itu adalah surga. Karena Nabi Adam diciptakan di surga, seandainya tidak diturunkan ke dunia, maka kampung halaman manusia ini tetap di surga. Nah, kecintaan kepada surga itu adalah bagian dari iman. Ini yang lebih tepat untuk memenangkan, karena sekedar cinta kampung halaman, cinta tanah air, itu tidak ada kaitannya secara spesifik terhadap keimanan, karena orang tidak beriman pun juga mengalaminya. Akan tetapi cinta kepada surga ini hanya bagi orang-orang yang beriman, mengimani Allah, mengimani hari akhir, mengimani surga dan neraka. Dan tidak mungkin orang yang tidak beriman itu beriman kepada surga ini atau mencintai daripada surga ini. Bagaimana mencintai kalau tidak beriman, tidak percaya. Nah, sehingga kemudian cinta kepada surga itu bagian daripada iman, itu yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana menumbuhkan kecintaan manusia atau kita hamba-hamba Allah kepada surga, ini telah dicantumkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan banyak sekali hadis, yang barangkali pada kesempatan kali ini hanya kita bahas sebagiannya saja untuk melihat betapa luar biasa kenikmatan yang ada di surga. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ada sebuah hadis yang menyatakan dan ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, "A'adattu li'ibadis shalihin", aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Itu apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Yaitu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengarkan oleh telinga. Wala khatara fi qalbi basharin dukhran, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia, ya, karena disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balha ma utli'atum alaihi, tinggalkan semua yang tampak oleh kalian. Artinya apa? Artinya sesuatu yang dijanjikan oleh Allah berupa kenikmatan surga dan apa yang ada di dalamnya, itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan yang pernah Anda lihat, pernah Anda dengar, pernah Anda rasakan, pernah Anda nikmati, itu tidaklah ada apa-apanya, sehingga di situ dikatakan balha ma utsri'tum alaihi. Tinggalkan semua apa yang kalian pernah rasakan atau kalian pernah alami. Itu artinya apa? Artinya tinggalkan di situ tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah tadi itu. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, dalam surat As-Sajdah itu ya. Yaitu manusia siapapun belum pernah tahu ya, apa yang Allah sediakan, apa yang Allah janjikan nanti, ya, tentang bagaimana rasanya, bagaimana kenikmatannya, bagaimana rupanya, wujudnya. Min qurrati a'yun, yaitu sesuatu yang sangat menyejukkan mata, sangat membuat mata itu merasa nyaman, sejuk, berbinar-binar gitu mungkin dalam ungkapan lainnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa saja yang mereka lakukan. Nah, ini kembali kepada tadi, yaitu bertakwa kepada Allah, ya, pahala atau balasan dari apa yang mereka lakukan berupa ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada syariat-syariat Allah, inilah yang menjadi
eh, wasilah atau perantara untuk mendapatkan kenikmatan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari kenikmatan yang paling tinggi di surga. Apa kenikmatan yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling berharga di dalam surga itu? Yakni apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, yakni Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka-mereka yang melakukan ihsan, yaitu beramal amal soleh dengan sebaik mungkin. Jadi ihsan itu melakukan amal soleh dengan sebaik mungkin, baik dari segi fikihnya, baik dari segi niatnya, menata batinnya. Nah, lalu kemudian bagi mereka-mereka itu mendapatkan al-husna, yaitu kenikmatan yang terbaik, yang terbagus, ya, yakni surga. Waziyadah, dan tambahannya yang lebih daripada itu. Dan lebih daripada itu, para mufassir atau para ulama ahli tafsir mengartikan waziyadah di situ adalah kenikmatan tertinggi di surga. Apa itu? Yakni kesempatan seorang hamba untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha indah, ya. Dan apabila kita mencintai Allah, tentu Allah ini adalah sesuatu yang kita cintai, ya. Allah ini adalah zat yang kita cintai. Yang apabila kita bertemu dengan sesuatu atau zat atau seseorang barangkali yang kita cintai, tentu kita merasa senang, ya. Melihatnya, memandangnya kita merasa senang. Misalkan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita memandangnya dengan pandangan yang senang, dengan penuh kenikmatan. Nah, dan ini puncak kenikmatan itu adalah memandang sang kekasih yang paling tinggi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yarhaqu wujuhum qatarun wala dhillah. Dan di wajah mereka, yakni wajah para penghuni surga itu, tidak ada yang kusut, ya, tidak ada yang hitam berdebu, tidak ada yang hina. Ini kalau dibandingkan dengan kondisi penduduk neraka, wajah mereka menghitam, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah kalau di dalam surga, yaitu wajah-wajah mereka berseri-seri, nadhirah. Beda dengan wajah penghuni neraka yang mereka wajah-wajahnya menjadi hitam, ya. Wajahnya menjadi hitam, penuh debu kehinaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kenikmatan yang tersendiri, yakni di mana wajah-wajah penghuni surga ini diberi dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan gembira, di mana wajah yang gembira ini, yang ceria ini, yang tidak ada kesedihan sedikit pun ini, tentu menjadikan wajah tersebut terlihat indah, ya. Dan kita bayangkan betapa susahnya misalkan orang yang punya wajah, ada jerawatnya, ada sesuatu yang kurang pokoknya, ya, itu sangat susah sekali. Nah, di neraka itu wajahnya menjadi hitam. Betapa susah orang yang semacam itu. Dan tidak hanya sesaat dua saat, tapi terus-menerus. Nah, begitu juga sebaliknya penghuni neraka wajahnya putih berseri. Dan itu menjadikan perasaan yang menyenangkan tersendiri bagi penghuni surga tersebut. Waladillah, dan tidak ada kehinaan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Merekalah penghuni surga dan mereka kekal berada di dalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu diperkuat dalam hadis Rasulullah
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menyebutkan innakum satarawna rabbakum ayanan. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rob kalian dengan uh, mata telanjang, artinya secara langsung. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga ini bisa kita gambarkan begitu dahsyatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana dalam hadis itu disebutkan yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Didatangkan seorang manusia yang dulunya hidup di dunia paling merana, paling menderita. Atau kita lihat saudara-saudara kita yang paling menderita, paling merana, ya. Itu bayangkan ini adalah manusia yang paling, artinya asyaddun nasi bu'san ini yang tidak ada yang lebih menderita lagi, ya, melebihi dia. Jadi didatangkan manusia yang paling merana, paling menderita di dunia, min ahlil jannah, akan tapi dia tergolong penduduk surga, fayusbahu sibghatan fil jannati, dan dia kemudian dicelupkan dengan sekali celup, dimasukkan ke dalam surga dalam sekali kesempatan, fayuqalu lahu, lalu kemudian setelah itu dientaskan, ditanya, ya ibnu Adam, hal ra'aita bu'san qattu, wahai ibnu Adam, wahai manusia, apakah kamu pernah menjumpai kesedihan, penderitaan selama hidupmu? Apa jawabannya? Dia menjawab, lah, tidak. Artinya apa? Artinya lupa. Kenikmatan yang dia saksikan, dia rasakan dalam sekali celup, sekali tempo itu, rupanya menjadikan semua kesedihan, semua penderitaan, semua kesengsaraan yang dulunya pernah dialami, itu menjadi lupa. Subhanallah. Wal marrabika syiddatun qatwa, apakah kamu pernah mengalami penderitaan dalam hidupmu? Dia mengatakan juga, la, tidak. Wallahi ya Rabb, demi Allah, wahai Tuhanku, ma marrabi bu'sun qattu, aku tidak pernah mengalami penderitaan sama sekali. Luar biasa. Rupanya kenikmatan surga itu meskipun hanya sekejap saja dirasakan, itu sudah menjadikan memori otak manusia tentang masa lalu yang tidak menyenangkan itu hilang sama sekali. Subhanallah, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu gambaran umumnya kenikmatan. Adapun rincian-rinciannya tentunya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah kenikmatan yang sifatnya ruhani, ya, yang sifatnya ruhani terkait perasaan. Dalam hadis Bukhari disebutkan, la yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adahu minan nar. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga melainkan ditunjukkan kepadanya kedudukannya di neraka. Lau asa'a, seandainya dulu dia berbuat buruk. Ya. Liyazdada syukran. Untuk apa? Agar dia bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi hati penghuni surga ini dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika dia masuk surga itu ditampakkan kepadanya, ini loh posisi atau kedudukanmu di neraka. Jika dulunya di dunia yang kamu pilih atau pilihan hidupmu itu kamu memilih bermaksiat kepada Allah. Untuk apa? Untuk bersyukur. Alhamdulillah, saya tidak memasuki tempat tersebut. Artinya, dan ini sekaligus hadis menunjukkan bahwa kehidupan ini adalah pilihan-pilihan. Dan hadis itu sebetulnya ada lanjutannya atau ada potongan lainnya, yakni tidaklah penduduk neraka
itu masuk ke dalam neraka kecuali ditunjukkan kepadanya kedudukannya di surga. Lau ahsanu, jika mereka dulunya berbuat baik. Apa? Liyazdada hasratan, agar dia bertambah penyesalannya, bertambah kesedihannya, bertambah apa bahasa Jawanya itu getun, ya, menyesal, rasa sesal yang dahsyat. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kenikmatan dalam perasaan penghuni surga. Ini juga dialami ketika kematian itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga, di akhirat kelak, maut itu ditunjukkan kepada penghuni surga dan penghuni neraka dalam bentuk seekor domba, lalu disembelih di hadapan mereka, dan setelah itu dikatakan, maut sudah mati, maut sudah disembelih, tidak ada lagi kematian setelah ini. Khuludun la mauta. Diucapkan kepada penghuni surga, khuludun la mauta. Yang ada sekarang adalah kekal, tidak ada yang mati lagi. Dan mereka bersyukur kepada Allah. Mereka bergembira yang luar biasa. Kenapa? Karena kenikmatan yang akan mereka alami itu adalah kenikmatan yang terus-menerus, yang tidak ada batasnya, yang tidak akan dihentikan oleh kematian, karena kematian itu sudah mati. Dan sebaliknya penghuni neraka itu ketika diucapkan kepada mereka khuludun la mauta, sekarang yang ada adalah kekal, tidak ada lagi yang mati, maka mereka bertambah sedih dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kenapa demikian? Karena berarti siksa yang mereka alami adalah siksa yang berkepanjangan. Bahkan bagi orang-orang yang tidak beriman, siksa itu akan dialami tanpa batas. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kenikmatan penghuni surga secara batin, yakni dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan, innal abarara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebajikan itu berada di dalam kenikmatan, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas kursi-kursi, di atas sofa-sofa. Mereka melihat, memandang. Ya. Memandang apa? Di sini adalah memandang, dalam penafsirannya, memandang segala kenikmatan yang Allah sediakan di hadapan mereka. Jadi kalau digambarkan dalam Al-Quran itu berkali-kali penghuni surga itu berada di atas kursi-kursi mewah mereka, ya, sambil melihat kenikmatan, sambil bertelenan, bersandar, kalau bahasa Jawanya leyeh-leyeh, gitu ya. Bahasa Indonesia bertelenan kalau di dalam kitab, kalau dalam Al-Quran terjemahan. Nah, itu sambil melihat kenikmatan yang Allah sediakan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yang kamu lihat pada wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang berseri-seri, yang penuh kebahagiaan karena kenikmatan yang tiada batas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Lalu penghuni surga juga mengalami suasana yang sangat menyenangkan di surga. Itu banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan, di antaranya dalam surat Yasin. Di antara suasana yang menyenangkan itu adalah di dalam surat Yasin ayat 58 disebutkan, salamun qaulam mir rabbir rahim. Diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Qaulam mir rabbir rahim artinya dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Itu mengatakan kepada mereka, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam itu apa artinya? Selamat, ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bayangkan sekarang, jika ucapan selamat
selama ini diucapkan oleh orang-orang yang barangkali terpandang, orang-orang yang barangkali berharga, ada kedudukan di dalam hati kita, tentu ucapan itu sangat menyenangkan bagi kita. Nah, dan di dalam surga nanti ucapan selamat itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Dan itu tentunya sebuah kenikmatan tersendiri yang dialami atau yang dirasakan oleh penghuni surga. Dan kemudian suasana surga juga tidak ada perkataan atau ucapan yang kotor, yang tidak mengenakkan telinga, atau ucapan yang kemaksiatan isinya. Dalam surat Al-Waqiah tepatnya, ayat 25 disebutkan, la yasma'una fiha lagwaw wa la ta'thima. Di dalam surga itu tidak terdengar atau tidak, penghuni surga itu tidak akan mendengarkan suara-suara yang tidak sia-sia. Suara-suara yang tidak ada gunanya, suara-suara yang bahkan suara-suara yang kasar, yang kotor, tidak akan mereka dengarkan. Ya. Wala ta'sima, dan juga berucapan-ucapan dosa. Ya, ucapan-ucapan dosa. Illa qilan salaman salam. Yang mereka dengar hanyalah ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang baik-baik saja. Jadi kenikmatan surga ini kalau diibaratkan kenikmatan yang full dalam segala aspeknya. Dari aspek batin, dari aspek penglihatan. Nanti dalam aspek penglihatan itu tidak ada pemandangan yang buruk di surga itu. Atau pemandangan yang kurang barangkali nggak ada. Semuanya adalah pemandangan yang full kenikmatan. Begitu juga pendengaran. Tidak pernah mendengarkan sesuatu yang tidak nikmat. Yang didengarkan hanya kenikmatan-kenikmatan. Begitu juga aroma yang tercium. Berbeda dengan penghuni neraka yang digambarkan kemarin, ya, yang didengarkan itu adalah suara jeritan, ya. Wahum yastarihun, mereka menjerit-jerit luar biasa di dalam neraka itu. Ya. Di ayat lain disebutkan suara-suara yang menggelegar dari dentuman-dentuman adab Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam penciuman juga mereka hanya mencium usarata furujiz zunah. Jadi mereka mencium itu apa? Busuknya cairan yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan para pezina. Na'udzubillah. Dan yang mereka saksikan tentu pemandangan yang mengerikan. Jadi berbeda dengan penghuni surga yang didengar kebaikan-kebaikan, yang dicium adalah kebaikan, kenikmatan. Termasuk juga yang dilihat pemandangan yang nikmat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam surga itu tidak ada yang bersedih sama sekali. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Jadi penghuni surga nanti akan berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, ya, mereka isinya itu adalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan, yang telah mencabut dari hati kami apa? Rasa kesedihan. Jadi tidak ada kesedihan sedikit pun dalam hati para penghuni surga. Di dalam surga bahkan digambarkan bertingkat-tingkat. Ada surga yang paling tinggi, paling mulia. Ada surga yang grade-nya di bawahnya. Ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi. Dan seterusnya. Tapi penghuni surga ini tidak ada yang iri. Tidak ada yang merasa kecewa. Sedikit pun. Tidak ada yang iri sedikit pun dengan mereka yang mendapatkan surga yang lebih. Kenapa? Karena yang dirasakan itu sudah kenikmatan yang maksimal. Ya. Yang tentunya jika dirasakan oleh
mereka surga yang lebih di atasnya, itu mereka akan merasakan kenikmatan yang lebih lagi. Karena sifat surga itu begitu. Kenikmatan yang dirasakan itu kenikmatan yang maksimal. Mereka sibuk dengan kenikmatan yang mereka hadapi sendiri-sendiri atau masing-masing. Ya. Hum fi syughulin fakihun. Mereka sibuk dengan kenikmatan yang ada di hadapan mereka. Jadi tidak sempat untuk menoleh penghuni surga yang lain, kemudian iri melihat ada keutamaan-keutamaan di sana. Tidak ada. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa susah, tidak ada rasa kecewa. Dan semua perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu Allah cabut dari hati para penghuni surga. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat itu dilanjutkan dengan inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Rabb kami itu sungguh adalah zat yang maha pengampun lagi maha membalas. Artinya membalas apa yang dilakukan oleh hambanya. Alladzi ahallana daral muqamati, yang telah menghalalkan bagi kami atau membolehkan bagi kami apa? Darul muqamah, yaitu tempat yang kekal. Maksudnya adalah surga. Min fadlihi, dari karunia-Nya, la yamassuna fiha nasab, yang di dalamnya kami tidak merasakan sama sekali apa? Nasab, rasa capek. Wala yamassuna fiha lughub, dan di dalamnya juga kami tidak merasakan jenuh. Jadi di dalam surga itu tidak ada capek, tidak ada jenuh. Nah, bayangkan, dalam kenikmatan tidak ada capek, tidak ada jenuh. Dan satu lagi saudara-saudaraku, ya, di dalam riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Bazzar, dan diterangkan oleh Imam Al-Haythami, bahwasanya riwayat melalui jalan Al-Bazzar ini para perawinya adalah para perawi terpercaya. Apa sabda Rasulullah dalam hadis itu? An-naumu akhul maut, kata beliau, bahwasanya tidur itu ya saudaranya mati. Tidur itu serupa dengan mati. Wa ahlul jannati la yanamun, dan penghuni surga itu mereka tidak pernah tidur. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dalam kenikmatan yang full tadi itu tidak pernah capek, tidak pernah jenuh, dan mereka tidak pernah tidur, bayangkan. Tidak ada waktu istirahat karena tidak ada capek. Semua dalam kenikmatan dan mereka terus mengalami kenikmatan tersebut. Dan terus menikmati apa yang telah Allah sediakan. Dan banyak sekali yang Allah sediakan, ya. Dalam surat Al-Waqiah disebutkan banyak sekali, di antaranya wafakihatin katsirah, di dalamnya disediakan buah-buahan yang banyak sekali jenisnya. Anda belum pernah makan buah apa di dunia, jadi jangan kecil hati. Raihlah surga, maka Anda akan merasakan semua buah yang belum pernah Anda rasakan. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena buah di surga itu bentuknya sama dengan buah di dunia. Dalam artian jenis-jenisnya. Kalau di dunia ada pisang, ya di surga ada pisang. Di dunia ada apel, ya di surga ada apel. Demikian pula buah-buah yang lain, semuanya ada di surga. Ya. Cuma dalam penjelasan para ahli tafsir, ya, ashkaluha, jadi bentuk-bentuknya sama, tetapi madak atau rasanya itu jauh berbeda. Jauh lebih nikmat. Dan kalau digambarkan, apabila buah apel misalkan itu digigit oleh penghuni surga, maka yang dirasakanlah kenikmatan yang puncak.
Jadi 1 kali gigitan buah apel oleh penghuni surga itu sudah merupakan gigitan yang paling nikmat yang belum pernah dia alami. Lalu kemudian, jika dia menggigit apel tersebut untuk kedua kalinya, maka kenikmatan gigitan yang kedua itu jauh lebih nikmat dari gigitan yang pertama. Dan apabila dia menggigit gigitan ketiga, maka gigitan ketiga itu lebih nikmat lagi dari gigitan yang kedua dan yang pertama. Makanan, begitu juga kenikmatan yang lain. Di surga itu tidak ada batasnya. Terus dalam kondisi kenikmatan yang puncak. Kenapa? Dalam penjelasannya demikian. Karena tabiat manusia itu ketika merasakan kenikmatan, dan kenikmatan itu berulang dengan rasa yang sama, yang tetap, maka orang itu bisa bosan. Ini bisa kita bayangkan, misalkan kita kesehariannya tidur di atas kasur yang empuk misalkan, atau di spring bed misalkan. Kita akan merasakan biasa, meskipun di awal-awal dulu tentu kita merasakan nikmat luar biasa. Atau bahkan kalau kita biasanya dulu tidurnya di lantai, di atas karpet, kok tiba-tiba tidur di atas spring bed, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa di kali pertama saat kita tidur di atas spring bed. Tapi setelah berlangsung 1, 2, 3, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kita akan merasakan hal itu biasa. Tidak ada keistimewaannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan di dunia itu sifatnya terbatas. Sifatnya terbatas. Sedangkan kenikmatan yang tiada batas tadi adalah kenikmatan yang terus dirasakan maksimal. Tidak ada batasnya. Jika kenikmatan gigitan pertama dan gigitan kedua dari buah di surga tadi itu sama, maka itulah batasnya berarti. Ya. Tapi di surga itu kenikmatannya tiada batas. Itu ditunjukkan dari kenikmatan tersebut di antaranya. Dan juga berlaku untuk kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tiada batas. 1 kali dia lakukan, itu sudah kenikmatan yang paling luar biasa, paling puncak. Tapi ketika dia ingin mengulangi lagi kenikmatan tersebut, dia merasakan kenikmatan yang lebih lagi daripada sebelumnya. Begitu seterusnya di dalam surga itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga disediakan fakihatin katsirah. Dalam tafsirannya kenapa disebutkan katsirah tetapi tidak disebutkan kualitasnya? Karena kualitas itu sudah maklum, sudah diketahui secara tanpa dijelaskan. Tapi yang menjadi titik tekan dalam ayat tersebut dalam surat Waqiah itu adalah banyaknya macam. Dan ini menunjukkan kenikmatan tersendiri bagi penghuni surga. Kita bayangkan jika kita berada di meja prasmanan, beda rasanya jika pilihannya itu terbatas dengan pilihan yang banyak sekali yang tersedia. Tentu sesuatu yang nikmat luar biasa itu ketika pilihannya ini sangat banyak. Dan penghuni surga itu disediakan fakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak sekali macamnya. Yang di dunia ini barangkali yang kita kenal hanya itu-itu, yang bisa jadi di belahan dunia ini ada buah-buah yang belum kita kenal, itu tersedia semua di surga. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan tidak pernah ada musim surutnya. Artinya apa? Artinya maktu'ah itu berhenti berbuah. Nah, sedangkan kalau di dunia itu kita kenal ada musim buah-buahan itu, ya.
sekarang musim mangga misalkan, sekarang musim rambutan, sekarang musim durian, sekarang musim ini dan itu. Ya. Kalau tidak musimnya ya tidak berbuah. Tetapi di surga itu la maqtu'ah, tidak berhenti berbuah. Terus berbuah. Tidak mengenal musim. Wala mamnu'ah, dan tidak dilarang. Nah, ini mengingatkan kepada peristiwa ayah manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam, di mana di surga beliau dulu ada buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni buah khuld. Nah, sedangkan di surga yang dijanjikan ini tidak ada buah yang dilarang. Itu di antara penjelasan mufassirin, ada perbedaan antara surga yang dulu pernah ditempati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa dengan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah itu, bahwa di dalam surga Nabi Adam itu ada larangan. Ada larangan. Sedangkan di surga nanti tidak ada larangan. Semua mau dilakukan apa saja. Dan tentunya tidak ada perbuatan-perbuatan buruk. Lalu kemudian surga Nabi Adam dulu masih memungkinkan untuk masuk makhluk yang disebut makhluk kafir, makhluk yang terlaknat, yakni iblis. Di mana iblis ini masih bisa masuk dan mengganggu Nabi Adam dan Siti Hawa. Sedangkan di surga yang dijanjikan nanti, setan, iblis tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Semua yang masuk ke dalamnya hanya orang-orang yang beriman. Ya. Dan iblis itu tempatnya di neraka. Dalam surat Ibrahim dulu itu, ya, pada kesempatan terkait neraka dulu, ya, disebutkan ada khutbahnya iblis sebelum masuk neraka. Nah, jadi iblis mengatakan, ma ana bimusrikhikum wala antum bimusrikhi. Ya. Jadi aku tidak bisa menolong kalian, orang-orang yang dulunya mengikuti iblis, dan kalian juga tidak bisa menolongku. Artinya ketika mereka masuk neraka ya tidak ada yang bisa saling menolong. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu diantaranya lagi bahwa surga Nabi Adam dulu, Nabi Adam mengalami penuaan tidak kekal, ya. Makanya bisa dipengaruhi oleh iblis. Pengaruh yang dilakukan oleh iblis itu, yakni diiming-iming. Kenapa Allah melarang kalian memakan buah ini? Tidak lain adalah agar kalian tidak kekal. Itu berarti bahwa mereka tidak kekal di dalamnya, mengalami proses penuaan. Tidak seperti penghuni surga di masa mendatang atau yang dijanjikan nanti itu, di mana penghuni surga itu dalam usia yang sama, baik anak maupun bapak, baik cucu maupun kakek, buyut maupun cicit, semuanya dalam usia yang sama dan tidak mengalami proses penuaan. Kalau Nabi Adam dulu itu dipahami begitu, bisa mengalami proses penuaan sehingga bisa digoda oleh iblis agar memakan buah khuldi, agar menjadi kekal, agar menjadi tidak menua dan tidak mati. Ya, makanya kemudian terpengaruh Siti Hawa, dan kemudian beliau juga terpengaruh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang empuk, yang tinggi, yang tidak tepos, gitu ya. Kalau kita tahu kasur itu ada yang penyet, ada yang tepos. Nah, di surga itu kasur-kasurnya empuk, bagus, kualitas terbagus, yang tidak pernah ada, yang tidak pernah kita lihat. Inna ansha'nahunna insya'a, dan juga kami ciptakan di dalamnya itu adalah bidadari. Insya'a dengan penciptaan. Langsung. Jadi bidadari itu diciptakan oleh Allah langsung, bukan melalui proses kelahiran.
Jadi bidadari itu tidak dilahirkan, tapi diciptakan langsung wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menciptakan secara langsung wujud Nabi Adam alaihissalam. Waja'alnahunna abkara, dan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam keadaan perawan. Setiap kali didatangi oleh penghuni surga, mereka kembali perawan seperti sedia kala. Nah, lalu kemudian uruban atraba, penuh kasih sayang dan usianya setara. Jadi digambarkan di surga itu tidak ada orang yang tua renta, itu tidak ada. Ya. Makanya Rasulullah pernah bercanda, ada seorang ibu-ibu tua ya yang bertanya kepada Rasulullah, apakah sepertiku ini masuk surga? Jawaban Rasulullah, seperti Anda tidak ada di surga. Maka wanita tua ini bersedih. Ya. Tapi rupanya Rasulullah bercanda. Kenapa? Karena di surga itu usianya sama. Uruban atraba, usianya sama. Tidak ada yang tua seperti Anda ini. Maksudnya adalah dari segi usia. Terkait Anda, ya, karena Anda sahabiah, tentunya akan masuk ke dalam surga dalam usia yang muda kembali. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin lagi disebutkan, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu pada hari ini, maksudnya di surga saat itu, fi syughulin fakihun, dalam kesibukan, dalam kenikmatan mereka. Jadi sibuk menikmati apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibayangkan mereka sibuk dalam kenikmatan, tidak pernah capek, tidak pernah lesu, tidak pernah lelah, ya, dan tidak pernah tidur, non-stop 24 jam kalau istilah kita. Nah, subhanallah, kenikmatan yang 24 jam tidak ada hentinya, tidak ada waktu jedanya sama sekali. Sebagaimana sebaliknya di neraka, yakni siksa yang maksimal yang tidak ada jedanya sama sekali. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di situ hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka beserta istri-istri mereka. Nah, istri-istri ini adalah istri-istri dari kalangan manusia, ya, apabila sesama orang-orang yang beriman, begitu juga istri-istri dari kalangan al-hur, yaitu bidadari. Fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Berada dalam naungan, dalam teduh, dalam kondisi yang teduh, yang rindang. 'Alal araiki muttaqiun, yang mereka duduk di atas kursi-kursi yang besar. Lahum fiha fakihat, lahum ma yad'un. Ini kaitannya dengan apa saja yang mereka minta. Bagi mereka buah-buahan, seperti tadi kami jelaskan. Walahum ma yad'un, dan apa saja yang mereka minta ada. Nah, kemarin ada yang bertanya, Ustadz, apakah di surga itu disediakan mainan untuk anak-anak begitu ya? Nah, karena ada anaknya yang mengatakan nanti minta mainan di surga. Karena anak-anak ya pikirannya mainan. Nah, ketika ditanyakan apakah di surga itu ada mainan, kalau mau minta mainan, jawabannya ada. Jadi jangan dikatakan tidak ada. Semua yang diminta, yang dimau oleh penghuni surga, itu ada dan bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun barangkali menurut sebagian orang itu dipandang ini bukan kenikmatan. Ya, seperti mainan tadi bagi orang dewasa, ini bukan kenikmatan. Tapi bagi anak-anak, ini kenikmatan. Nah, kalaupun nanti ada penghuni surga itu kok mau minta mainan, karena dulu barangkali belum sempat punya mainan sebagus itu,
akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada, ya. Dalilnya diantaranya itu tadi, walahum ma yad'un, mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka minta. Dan juga dalam surat An-Nahl ayat 31, lahum fiha ma yasha'un. Jadi mereka di dalam surga itu bisa mendapatkan apa saja yang mereka mau. Jadi apa saja yang mereka mau. Nah, ma di situ dalam bahasa Arab adalah lafaz umum, meliputi segala sesuatu, termasuk di dalamnya mainan tentunya. Nah, lalu kemudian di dalam hadis ada disebutkan lebih spesifik lagi. Ya, di hadis riwayat disebutkan, anna rajulan min ahlil jannati ista'dana rabbahu fi zar'i. Seorang laki dia minta izin kepada kepada Allah Subhanahu wa taala fi zar'i, untuk bercocok tanam. Nah, luar biasa. Rupanya penghuni surga ini punya rasa nikmat dalam bercocok tanam, sehingga di surga itu dia minta kepada Allah untuk bercocok tanam. Ya. Faqala lahu awalasta fi ma syi'ta. Ya. Kemudian Allah berfirman kepadanya atau berkata kepadanya, ya, bukankah bagimu apa yang kamu kehendaki, silahkan, apa saja yang kamu mau. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, bala, ya benar, walakini uhibbu an azra. Tapi yang aku sukai, yang aku gemari, itu adalah bercocok tanam. Jadi Anda punya kegemaran apa atau hobi apa di dunia, jangan pernah terbayangkan itu tidak bisa diminta di surga. Semua bisa diminta di surga. Termasuk bertani, beternak, ya, atau bersepeda kalau punya hobi goes, ya, atau apa. Dan di sini bercocok tanam. Fa'asra'a wa badara fatabadara tarf nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Tetapi bedanya adalah bercocok tanamnya dia di surga asra, jadi dalam waktu yang cepat, ya, menanamnya, tumbuhnya, lalu menguningnya, jadi sampai masa panennya, dalam proses memanennya, dalam mengumpulkan hasil panennya, sampai menggunung, amsalal jibal, di hadis itu disebutkan, ya, fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni surga tadi itu, dunaka ya ibnu Adam, kemarilah wahai ibnu Adam, fa innahu la yushbi'uka syai'un, sesungguhnya kamu tidak akan bisa terpuaskan. Artinya apa? Artinya manusia ketika masuk ke dalam surga itu tidak ada puasnya, terus akan melampiaskan nafsu syahwat yang di dunia dulu banyak batasan-batasannya, yang dibutuhkan kesabaran. Karena surga ini dalam menetapi batasan-batasan. Tapi setelah di surga, ini semuanya manusia boleh melakukan, ya, kenikmatan-kenikmatan yang ingin mereka rasakan. Ya, tidak akan bisa kenyang, wahai, atau tidak akan bisa terpuaskan, wahai anak Adam. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis lain, kalau itu tadi seseorang yang punya kegemaran bercocok tanam, ada hadis lain seorang yang ingin anak. Jadi di surga itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannati kana hamluhu wa wad'uhu sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Jadi seorang mukmin itu apabila di surga kelak dia ingin punya anak, ya, barangkali di dunia dulu dia menjadi qada dari Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan mandul barangkali, jangan bersedih hati. Di surga itu bisa punya kesempatan, ya, kalau ingin merasakan punya anak.
Yaitu sabda Rasulullah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang hasan. Seorang mukmin itu apabila ingin punya anak di surga, maka masa hamilnya, masa melahirkannya, dan masa merawat bayinya itu terjadi dalam waktu sebagaimana yang dia kehendaki. Kalau menghendaki lama, kama yashtahi itu artinya sebagaimana yang dia mau. Ya, masa mengandungnya pengen lama, ya akan jadi lama. Masa melahirkannya, masa merawatnya pengen lama, ya akan dijadikan lama. Nah, Masya Allah, subhanallah. Itu diantara permintaan-permintaan yang barangkali tidak terbayangkan oleh kita. Ada orang minta bisa beranak di surga itu. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hadis tadi itu memang ada diskusi di kalangan para ulama terkait hadis tadi. Ya, kalau dikaitkan dengan hadis lainnya bahwasanya inna ahlal jannati la yakunu lahum fiha walad. Bahwasanya penghuni surga itu mereka tidak akan pernah punya anak. Nah, jadi hadis ini sebetulnya tidak kontradiktif. Ya. Hadis yang menyatakan bahwa penduduk surga itu tidak punya anak, itu adalah hadis umum. Ya, hadis umum bahwa penduduk surga itu ya tidak akan beranak. Tapi ada hadis khusus bagi orang yang ingin punya anak. Maka akan terjadi itu. Secara umum, ya manusia di surga kelak ketika mencampuri istrinya dari keturunan Bani Adam maupun mencampuri istrinya dari bidadari, itu tidak akan pernah punya anak. Kecuali jika penduduk surga ini menghendaki atau kepingin bisa melahirkan atau kepingin bisa punya anak. Nah, begitulah mengkompromikan hadis yang secara dohir tadi seakan-akan bertentangan, padahal bisa dikompromi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surga itu keadaannya tidak panas juga tidak dingin dan seterusnya banyak sekali. Itu disebutkan dalam surat Al-Insan. Ya. Juga servisnya luar biasa, ada pelayan-pelayannya. Lalu kemudian menjadi kenikmatan tersendiri bagi penduduk surga itu adalah melihat orang-orang kafir diazab di neraka. Itu disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Pada hari ini, pada hari di akhirat kelak, orang-orang yang beriman itu akan menertawakan orang-orang kafir. Wahum yu'adzabun dalam penafsiran Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Jadi menertawakan orang-orang kafir yang sedang diadab. Alal araiki yang turun, yang mereka melakukan itu dengan duduk-duduk di atas kursi-kursi yang mewah yang besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayat tadi itu sebetulnya kebalikan dari keadaan di dunia, di mana di dunia itu orang-orang kafir menertawakan orang-orang yang beriman, menertawakan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat akan terjadi sebaliknya, dan orang-orang mukmin nanti akan menertawakan orang-orang kafir. Dan menertawakan ini menunjukkan sebuah kenikmatan tersendiri, yakni perasaan puas begitu ya, puas terhadap mereka melihat misalkan orang-orang kafir siapa yang kejam sekali terhadap orang mukmin di dunia dulu, yang membantai orang mukmin di dunia dulu, membantai kaum muslimin di Palestina, membantai kaum muslimin di Rohingya, membantai kaum muslimin di Xinjiang, dan lain sebagainya. Kelak orang-orang beriman melihat para pembantai itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan perasaan orang-orang beriman tadi merasakan senang dan bahkan tertawa melihat mereka disiksa oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentunya masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan di surga yang belum kita bicarakan, ya, yang lebih rinci lagi, ya, barangkali itu dulu apa yang kami sampaikan berkenaan dengan kenikmatan-kenikmatan di surga. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surga kita masing-masing yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipersulit dan tidak diberi jalan untuk meraih kedudukan kita di neraka. Karena naudzubillah kita sampai merasakan keadaan kondisi di neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua di hari-hari terakhir Ramadan ini diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari azab api neraka. Bagi yang berdosa, semoga kita diampuni dosa-dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kita bertobat kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah selepas Ramadan ini bagaikan seorang anak yang dilahirkan oleh ibundanya tanpa membawa dosa sama sekali. Yaitu dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, begitu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Saya kembalikan kepada saudara Sujarwo. Monggo. Jazakallah khair Ustaz. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penyampaian dari Ustaz Azizi mengenai bagaimana menjadi seorang muslim yang merindu surga. Memperjauh visi kita, memanjangkan visi kita tidak hanya berbatas pada dunia, tetapi betul-betul kita ingin peroleh bagaimana kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di surga insyaallah. Para sahabat sekalian yang saya hormati, kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk penyampaian pertanyaan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan melalui kolom chat di Zoom. Saya juga mengundang para sahabat sekalian yang menyimak kajian ini melalui kanal YouTube dan Facebook. Silakan sampaikan pertanyaan Anda kepada kami di sini. Kita masih punya beberapa menit ke depan. Ada respon yang masuk, Ustadz. Allahu Akbar, kata beliau. Cerita mengenai neraka tadi betul-betul menyentak beliau begitu. Bagaimana kemudian rasa itu betul-betul kita bisa maintain di dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang terukur di dalam kita menjalani kehidupan, Ustaz. Bagaimana kemudian agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang terjaga, insya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita memelihara perasaan kita untuk takut akan Allah, ancaman Allah Subhanahu wa taala terkait neraka, dan juga untuk terus merindukan surga? Itu tentunya dengan mujahadah, dengan usaha keras, ya. Selain juga dengan riyadhah, membiasakan. Jadi batin kita ini, ya, ini yang mempengaruhi, kan. Jadi batin kita ini mempengaruhi amalan kita, apakah nanti diterima atau tidak. Nah, batin kita ini juga akan mendorong kita beramal atau tidak, beramal soleh atau tidak. Itu tentunya dengan bagaimana membiasakan diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk senantiasa idrakus sillati billah, yaitu senantiasa menyadari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau terbiasa, maka akan menjadi karakter. Ya. Jadi ini perlu membiasakan. Bagi orang yang belum terbiasa, barangkali sering lupa. Maka anjuran Umar Ibnul Khattab, ya, pada kesempatan lalu disebutkan aksiru dzikral maut, aksiru dzikran nar. Jadi perbanyaklah
mengingat neraka. Ya, perbanyaklah mengingat neraka. Karena dengan memperbanyak mengingat ini akan menjadi kebiasaan. Ya tentu di awal-awal untuk membiasakan itu perlu ada sesuatu yang perlu ada tekad dan perlu ada hal yang dilakukan. Misalkan dengan menjadwal, ya, dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah membawa tasbih, ya, dengan berzikir kepada Allah. Senantiasa di genggamannya itu tasbih, tidak masalah untuk mengingat terlebih dahulu. Jadi dengan melihat tasbih ini mengingat zikir. Jadi tasbih itu bukan sekadar untuk menghitung jumlah zikir, tapi juga wujudnya itu seperti tongkatnya Imam Syafi'i itu mengingatkan diri beliau bahwa beliau sedang dalam perjalanan terus di dunia ini. Jadi tongkatnya Imam Syafi'i ini bukan karena beliau tidak bisa berjalan dengan baik tanpa tongkat, tidak. Tapi agar apa? Agar mengingatkan beliau bahwa dalam hidup ini, dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan, ya, menempuh perjalanan, agar selalu ingat, gitu. Nah, karena tongkat ini senantiasa digenggam, ya, dia akan senantiasa mengingatkan dirinya setiap kali menggenggamnya bahwa dia dalam perjalanan. Ya. Dalam perjalanan, bukan akhir hidup ini, bukan tujuan, tapi justru ini dalam perjalanan menuju tujuan yang merupakan kehidupan sebenarnya kelak di akhir. Jadi begitu untuk memelihara. Selain juga dengan memperbanyak bertafakuh, ya, karena memperdalam sakofah itu rupanya juga memperkuat akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak tahu, tentunya dengan sakofah-sakofah yang baik, yang benar, maka itu akan memupuk keimanan kita, memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang kedua. Terima kasih kepada para sahabat sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ustaz, apakah antara penghuni surga dan neraka itu bisa saling melihat? Terima kasih. Apakah penghuni surga dan neraka ini bisa melihat? Kalau dalam surat Al-A'raf itu disebutkan rupanya bisa melihat dan bahkan bisa saling berinteraksi. Berinteraksi itu bisa saling berucap. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan penghuni neraka itu berkata kepada penghuni surga, yaitu lemparkan atau turunkan, berikan kepada kami kenikmatan yang kalian rasakan di surga itu. Barang setetes saja. Karena mereka ini dalam keadaan yang luar biasa, adab yang terus-menerus pedihnya, bahkan mengharapkan satu tetes kenikmatan saja dari surga. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka bisa berkata, berinteraksi. Dan itu rupanya juga didengar oleh penghuni surga. Dan penghuni surga pun menjawab, ya, innaha, sesungguhnya itu atau kenikmatan di surga itu, ya, diharamkan oleh Allah atas kalian. Itu artinya apa? Artinya tidak mungkin kami beri kepada kalian karena Allah sudah mengharamkan dan mereka tidak mungkin memberikan kepada penghuni neraka. Itu menunjukkan bahwa mereka bisa saling berinteraksi dan bisa saling melihat. Kalau saling melihat tentunya ada hikmahnya seperti tadi penghuni surga itu bisa melihat penghuni neraka yang diazab. Agar apa? Agar bertambah rasa syukurnya. Dan penghuni neraka pun bisa melihat penghuni surga yang mendapatkan kenikmatan. Agar apa? Agar merasa lebih lagi siksaannya secara batin. Ya, penyesalannya secara batin. Penderitaannya secara batin. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Barangkali pertanyaan terakhir Ustaz. Kita sering membaca di dalam beberapa buku ya bahwa penghuni surga itu akan disatukan dengan orang-orang yang dicintainya.
Bahkan kemudian ketika katakanlah misalnya kita bersaudara antar sesama muslim, kemudian kita terbiasa menyampaikan kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kemudian jika tidak salah mengingatnya, orang-orang yang telah masuk surga pun kemudian bisa mengajak kawannya begitu. Nah, apakah kemudian Ustadz bisa memberikan informasi yang lebih detail mengenai itu, Ustadz? Terima kasih. Maksudnya terkait kawannya yang ada di neraka gitu maksudnya. Betul. Baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait penghuni surga itu ada sebuah riwayat tertentu menunjukkan mengkabarkan bahwa penghuni surga itu bisa memberi syafaat, ya, dalam artian ini atas izin Allah memberi syafaat itu memberi pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada sahabatnya yang dulunya di dunia itu dia saling bersahabat, saling berteman, mungkin saling bertemu dalam sebuah jamaah atau dalam sebuah komunitas yang itu mempersatukan mereka dalam persahabatan, itu bisa menolong selama sesama mukmin, ya. Tapi kalau sahabatnya ini tidak beriman, tidak bisa. Ini ketika itu sama-sama beriman kepada Allah, ya. Penghuni surga ini bisa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, si fulan ini adalah sahabatku, ya. Si fulan ini adalah orang yang baik bagiku, tolonglah dia. Dan itu bisa. Ya. Jadi penghuni surga itu bisa orang-orang tertentu yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Di antaranya adalah sahabat. Jadi begitu. Baik Ustadz, sebelum kita akhiri kajian sore hari ini, mohon kiranya Ustadz bisa memimpin doa. Saudara-saudara yang beriman, yang beramal soleh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan husnul khotimah dan semoga kita dihindarkan oleh Allah dari siksa api neraka dan diberi nikmat surga oleh Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair Ustadz atas penyampaian pada sore hari ini. Para sahabat sekalian, kami juga mengundang para sahabat sekalian untuk bergabung dalam kajian sore berikutnya. Insyaallah masih ada beberapa hari ke depan bulan Ramadan kita. Semoga Allah sukseskan Ramadan kita sebagai Ramadan yang terbaik insyaallah dan memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Sebagai host, banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.